Assalamualaikum Kang Mas Bayu, ketemu lagi di channel Walet Rider. Alhamdulillah Kang Mas Bayu, hari ini bisa ketemu lagi ya. Dan kali ini Kang Mas Bayu di depan Walet Rider nih ada motor idaman para penjelajah para tukang touring juga. Jadi ini idaman banget. Sudah tahu motornya apa? Oke, kalau yang belum tahu, Walet Rider kasih tahu nih. Ini adalah motor CB150X ya. Ini motor terbaru dari Honda, keluaran resminya tanggal 12 November 2021 ya. Dan ini versi yang special edition, serinya Volcano Black kalau nggak salah ini. Nah, ini motor ini Walet Rider akan review nih, review pemakaian. Motor ini sudah dipakai sekitar 3.500 km yang penuh tantangan, oke? Ya. Dan ownernya ini kebetulan bukan milik Walet Rider ya, ini punya temen Walet Rider. Jadi ownernya ini setelah beli langsung dipakai buat kerja, dan kerjanya itu ekstrim banget. Dan bagaimana pengalamannya setelah 3.500 km yang penuh tantangan, oke? Ikuti terus videonya Kang Mas Bayu, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya di sini. Nah, ini di bawah sini, diklik tombol subscribe-nya. Nah, kalau sudah tombol subscribe-nya diklik, jangan lupa tombol loncengnya itu diklik juga, biar nanti kalau Walet Rider upload video, Kang Mas Bayu langsung dapat notifikasinya. Oke, langsung saja. Jadi konten kali ini review CB150X pemakaian 3.500 km yang penuh tantangan. Nah, yang pertama dari shockbreaker-nya ya. Jadi memang motor CB150X ini sudah dibekali dengan dua shockbreaker USD atau upside down yang peruntukannya memang untuk adventure. Jadi gede banget shocknya dengan dibalut warna gold dan ada tulisannya Showa SFBP. Itu singkatannya ini di bawah sini. Nah, itu shock itu. Jadi pemakaian 3.500 km ini, shock ini ya kata Mas Tri ya, pemilik motor ini, jadi shocknya nyaman banget alias empuk. Tapi empuknya itu enggak limpung atau tidak stabil, stabil banget. Jadi Master ini sudah memakai motor ini ke pegunungan, daerah pegunungan, jalanan yang enggak rata juga. Dan pernah juga pas di suatu perjalanan itu jalannya menurun ya, menurun banget. Dan dilalah harus ngerem mendadak. Nah, biasanya kalau memang shocknya itu nggak normal atau shocknya itu kurang bagus, pas ngerem mendadak itu pasti ribonnya langsung ngagetin gitu loh. Nah, ternyata shock dari Showa ini yang yang terpasang di CB150X ini itu nyaman banget. Jadi ribonnya lembut dan aman di jalan. Juga untuk melibas jalan-jalanan ekstrim, itu dari gravel sampai lumpur. Kalau lumpur sih nggak terlalu itu ya, nggak terlalu pengaruh mungkin namanya shock. Tapi semuanya masih aman banget untuk shock breakernya. Dan medannya ya, setelah tadi wawancara sedikit ya, itu medannya nggak biasa. Nah, ini ada video ini salah satu contoh medan yang dilewati oleh motor CB150X ini. Itu medannya ekstrim di pegunungan dan shocknya aman sampai jalan yang hancur, katanya memang hancur. Jadi dari cor-coran, jadi jalannya itu di beton, memang jalan desa di beton tapi banyak yang hancur. Itu shocknya empuk banget, tidak pernah mentok, dan sampai sekarang ya 3.500 km ini tidak bocor, shocknya masih aman. Setelah dari shock, dari stangnya nih, ini kita mulai dari depan dulu. Dari stangnya ini fat bar ya. Jadi dari tengahnya itu gede, terus pinggirnya kecil. Itu jenis stang fat bar. Dan stang fat bar yang bawaan ya, ini bawaan, motor ini masih standar semua. Stang fat bar ini enak untuk perjalanan jauh. Karena memang sih sebenarnya dari lebarnya itu kita lebih bisa mengontrol motor pas perjalanan jauh. Nah, kata Mas Tri yang punya motor ini ya, jadi 3.500 km itu memang benar-benar beliau yang megang sendiri, memang yang berkendara setiap hari untuk berangkat kerja. Enak sekali untuk stang fat barnya ini. Dan juga posisinya tegap juga Kang Mas Bayu, karena stang fat bar ini. Oke, dari stang lanjut ke mana ya?
lampu. Oke, dari lampu ini ke depan, lampu depan ini ya. Lampu depan CB150X ini memang hampir mirip ya, hampir mirip dengan CB150R. Karena memang ini turunan dari CB150R. Lampunya LED ya. Dan lampu LED ini kalau putih itu memang tidak bisa secara sempurna, bahkan kurang sekali untuk menembus kabut. Jadi Kang Mas Bayu kalau punya CB150X pengen untuk perjalanan di gunung yang berkabut, paling tidak Kang Mas Bayu harus menambahkan lampu aksesoris yang warna kuning. Karena warna lampu LED yang bening itu atau putih itu tidak bisa menembus kabut. Harusnya ada lampu warna kuning. Ya, ditambahkan entah itu nanti di tengah-tengah shockbacknya atau di pas crash barnya. Kebetulan motor ini belum ada crash barnya ya Kang Mas Bayu. Nah, lanjut ke belakang, ada speedometer. Speedometer Kang Mas Bayu setelah 3.500 km ini tidak ada kendala ya, dan tulisannya jelas terlihat. Tuh speedometer. Lanjut ke bagian tengah nih. Tengah ini saya mulai dari berat motor. Jadi Mas Tri itu tingginya sama dengan saya kurang lebih. Beliau mengeluhkan tentang berat motor ini. Motor ini berat Kang Mas Bayu. Motor ini berat. Jadi beberapa kali sering pada saat ya di perjalanan ekstrim itu sering mau jatuh. Karena ya mungkin medannya dan berat motor ini. Jadi mungkin karena beratnya jadi susah dikendalikan. Nah, untuk Kang Mas Bayu yang mau beli motor ini harus siap-siap, paling tidak satu, fisiknya harus kuat. Jadi sering-sering olahraga biar kuat badannya, biar bisa mengontrol motor ini ketika di medan yang susah. Dan juga kalau bisa nanti Kang Mas Bayu tambahin crash bar di sini, jadi aman. Kalau jatuh yang kena crash barnya, bukan bodi motornya. Karena full body ini plastik semua Kang Mas Bayu. Ya, ini plastik. Ya sekitar 1,2 juta lah itu sudah dapat crash bar, dan motor ini aman. Selanjutnya dari ini dari depan ya, dari depan Kang Mas Bayu lupa, kembali ke depan lagi di shockbreaker. Bagian shockbreaker ini ada namanya spakbor. Nah, spakbor di motor CB150X ini punya Mas Tri itu sudah dikasih peninggi. Nah, ini bisa lihat di B-rollnya ya, dikasih peninggi pas spakbornya. Karena kenapa? Jarak standarnya itu paling cuma 1 cm Kang Mas Bayu dari ban. Makanya itu harus dikasih peninggi. Kenapa? Karena nanti ketika ban depan ya, ban depan terkena lumpur dan lumpurnya nempel di ban depan itu nanti gedabel. Apa yang gedabel bahasanya ya? Menempel di sini dan bisa kena spakbor. Pengalaman ada spakbor yang rusak gara-gara nggak dikasih peninggi. Nah, kalau misal Kang Mas Bayu pemakaian sehari-hari itu hanya di jalan aspal nggak masalah. Tapi kalau jalannya rusak atau berlumpur, saran saya kasihlah peninggi biar tidak rusak terkena lumpur atau batu yang menempel di ban depan. Begitu Kang Mas Bayu. Oke Kang Mas Bayu, itu dari spakbor depan ya, tadi kelupaan sedikit. Nah, juga ini. Oke, kita kembali ke tengah lagi. Di sini ada yang namanya engine guard ya. Engine guard itu apa? Yaitu pelindung mesin, cover mesin. Nah, cover mesin ini yang dikeluhkan oleh Mas Tri ya, selama 3.500 km pemakaian ya, dari pembelian itu 3 bulan. Nah, keluhannya itu dari sini, bagian depan cover engine ini. Nah, bisa lihat di B-roll ini. Jadi bagian depan cover engine ini kan itu bolong ya, bolong untuk lubang angin. Sebenarnya itu fungsinya untuk lubang angin, untuk membantu pendinginan dari knalpot dan mesin. Memang ada radiator, tapi memang dibikin seperti ini untuk sirkulasi angin, untuk membantu pendinginan. Nah, karena di sini bolong atau tidak ditambahi aksesoris, itu air nyiprat semua ke sini dan bisa juga nanti batu atau lumpur nyiprat juga ke dalam. Jadi saran saya dan saran dari Mas Tri juga, itu sebaiknya dikasih penutup, bisa dikasih penutup seperti ini di gambar ini. Itu penutup aksesoris tambahan dari CB150X. Oke, lanjut.
Setelah itu dari mesin nih, mesin CB150X pemakaian 3.500 km. Mesin ini ya masih aman walaupun dari Ryan-nya ya, Ryan ke bahasa Jawa tapi bahasa kerennya apa ya, pokoknya Ryan lah. Ryan itu kan pemakaian awal. Jadi dari awal pembelian motor ini memang langsung buat medan yang berat. Alhamdulillah sampai 3.500 km ini tidak ada kendala, aman dari mesinnya. Nah terus apa namanya, tapi ada apa ya, kurang enaknya itu ketika di RPM. Nah RPM yang gimana itu Kang? Nah aku jelasin nih. Jadi CB150X ini menurut beliau ya, sepengalaman Mas Tri itu, untuk tarikannya itu, misal kita mau nyalip mobil nih, kita mau nyalip mobil dari gigi 3 atau 4 lah katakanlah, mau naik gigi, naik gear, itu pas digas, misal gigi 4 ya, digas di belakang mobil ya, itu mau nyalip masuk ke gigi 5. Nah pas dimasukin ke gigi 5, dia itu motor ini, mesinnya itu nggak langsung narik responsif, bahasanya responsif. Jadi dia responsifnya itu di RPM atas, baru langsung seng gitu, baru langsung lebih ada tarikannya. Beda dengan motor yang CB150X, CB150R. Kalau CB150R itu mesinnya memang beda, rasionya juga beda. Nah, cuma untuk tarikan lebih enak CB150R. Kalau CB150X ini karakternya, dia kalau di RPM tengah baru ada apa ya, lonjakan tenaga yang apa ya namanya, itu membuat kita itu kayak apa ya, kayak Matic lah, modelnya itu Matic, seperti motor Matic, agak loading sedikit gitu. Kalau digas itu nariknya itu belakangan gitu loh, nggak langsung responsif gitu. Oke, itu dari mesinnya. Terus keiritan bensin. Nah untuk bensin yang dipakai atau bahan bakar yang dipakai oleh CB150X unit ini ya, dari pertama kali pembelian itu Pertamax. Kalau Pertamax di apa namanya, di pemakaian selama ini sampai 3.500 km itu irit, kerasanya irit banget, karena dari datanya memang 1 liter itu bisa sampai 44, sekian kilometer. Irit banget Kang Mas Bayu, hampir mirip dengan Verza. motor saya Verza ya. Motor saya Verza itu 1 liternya bisa 50 km. Nah, kalau di motor ini 1 liternya bisa sampai 44, sekian kilometer. Jadi termasuk lumayan irit juga Kang Mas Bayu. Itu dari bahan bakar. Nah, terus ke suspensi belakang nih. Kita mulai ke belakang. Dari suspensi belakang motor CB150X ini. Dari beberapa review ya, dari channel-channel terkenal, channel-channel otomotif terkenal di Indonesia, mereka bilang shockbreaker bawaan dari motor CB150X ini, shockbreaker belakang ya, itu keras kalau untuk sendirian. Nah, tapi di unit ini ya, di unit ini Mas Tri bilang shockbreaker depan sama belakangnya itu enak semua Kang Mas Bayu. Jadi tidak keras seperti yang dibilang di channel-channel otomotif yang terkenal di Indonesia itu. Cuma mungkin ya, mungkin yang mereka review unitnya beda dengan ini, atau ya tidak tahu apa. Cuma nanti kalau Kang Mas Bayu punya CB150X dan ternyata shockbreaker belakangnya itu kok keras, jadi Honda membuat desain shockbreaker belakang ini memang agak keras. Karena kenapa? Kalau shockbreaker belakang motor CB150X ini dibikin empuk sekali dengan yang depan, nanti bisa limpung ya, bisa limpung dan juga bisa ambles. Ambles ketika motor ini ditambahin 2 box ya, box panel, bahkan 3 box. Itu dengan isinya kan sudah berat, apalagi ditambahin 1 pembonceng di belakang. Jadi tujuannya untuk itu biar tidak ambles shockbreakernya, makanya dibikin keras sedikit itu. Nah, mungkin nanti kalau Kang Mas Bayu mempunyai unit yang shockbreaker belakangnya kok keras ya, ya mungkin apa ya, itu tujuannya untuk dibikin agak keras sedikit, itu biar tidak ambles ketika diberi beban yang lebih berat. Oke Kang Mas Bayu, lanjut. Ini masih banyak ini yang mau di review sama Wallet Rider.
Nah, sebelum lanjut videonya jangan lupa diklik subscribe-nya dulu, itu diklik di sini ding, di sini. Jangan lupa di subscribe dulu. Nah, setelah di subscribe jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke? Lanjut reviewnya Kang Mas Bayu. Nah, setelah itu semua tadi ada tambahan lagi nih tentang spakbor belakang. Spakbor ini depan ya, spakbor kolong. Ini oleh Mas Tri diberi peninggi, ya diberi peninggi sedikit. Jadi spakbor kolong ini kenapa dikasih peninggi Kang Mas Bayu? Karena agar lebih tertutup ya, menghalau atau apa sih bahasa angel teman? Menghalau ya, menutupi ya, lebih menutupi ban agar shockbreaker tengah itu tidak terlalu tercipat oleh cipratan ban belakang. Jadi dari kerikil dan juga pasir-pasir yang terbawa oleh ban belakang tidak langsung masuk ke shockbreaker tengah. Ya tetap bakalan masuk juga, cuma tidak terlalu parah juga gitu Kang Mas Bayu. Setelah itu, wah ya ada lagi nih Kang Mas Bayu. Kita kembali ke tengah lagi nih, ke tengah bagian stang. Aku lupa nih, ada pengalaman unik sama Mas Tri ini. Jadi beliau itu ceritanya sedang riding di posisi gear 5 ke 6 ya. Beliau mencoba untuk ngetes seberapa stabilnya stang atau komstir motor ini. Nah, jadi ceritanya begini. Posisi di gear 5 sampai RPM penuh, terus dipindah ke gigi 6. Lalu Mas Tri itu melepas tangannya atau bahasanya itu lost stang untuk mengetes gimana sih stabilnya motor ini, dan ternyata stabil banget Kang Mas Bayu. Jadi posisi gear segitu ya pasti kecepatan sekitar 100 mungkin kurang lebih karena sudah gear tinggi. Nah itu di lost stang atau lepas stang itu masih stabil banget. Jadi saking stabilnya motor ini itu memang cocok banget buat adventure atau untuk touring jarak jauh. Mungkin juga karena dibebani oleh 2 shockbreaker yang besar ini jadi lebih stabil. Oke, tambahan Kang Mas Bayu nih. Tambahan lagi, ada lagi nih. Jadi ini deep review banget ya. 3.500 km ini deep review atau review yang benar-benar dalam. Tidak hanya sekedar sedikit tapi ini banyak banget reviewnya. Pemakaian 3.500 km. Oke, selanjutnya dari pengereman. Untuk pengereman 3.500 km ini nyaman. Jadi tidak ngunci, kepakeman remnya itu tidak terlalu mengganggu. Maksudnya kadang kan ada motor yang sudah cakram tapi remnya itu terlalu pakem banget, jadi sangat mengganggu dan sangat membahayakan. Tetapi di motor CB150X ini aman sangat. Dan untuk kampas remnya ini masih kampas rem standar, masih tebal Kang Mas Bayu. Kampas belakang juga masih tebal juga, masih aman. Pemakaian 3.500 km. Dan juga oh iya, ini suaranya Kang Mas Bayu. Ini saya juga review masalah baut-baut. Nah, baut-baut di bodi. Biasanya motor Honda itu terkenal berisik bodinya. Karena bautnya itu cepet kendor gitu loh. Oke, kita coba. Aku coba nyalain dan kita dengarkan bagaimana suara dari tebeng ini atau bodi-bodinya yang banyak bautnya ini. Oke. Kedengaran ya? Tidak ada, kalau di langsamnya tidak ada suara baut bodi atau bodi yang kendor. Aman ya? Oke, aku geber sedikit dan bagaimana suaranya ketika digeber, suara motornya dan juga suara ini bodi-bodinya yang penuh bodi, penuh plastik dan penuh baut. Apakah getar? Wah, kedengeran? Nah, ternyata Kang Mas Bayu dari tadi ya, dari tadi ketika saya geber di RPM sekitar 8.000 9.000, ini istimewa Kang Mas Bayu. Nggak ada yang getar, tebengnya ini nggak ada yang getar. Tidak ada yang getar Kang Mas Bayu. Ini keren banget. Biasanya, nah kalau Kang Mas Bayu dulu pernah pakai motor Supra, itu Supra itu ya, tebengnya itu getar banget. Bahkan kembali bolak-balik ke Astra, ke Ahas maksudnya, ke bengkel Ahas. Sama Ahas itu hanya dikasih karet di
sela-sela bodinya dan juga di bautnya itu pun masih getar. Dan kerennya motor ini enggak Kang Mas Bayu, padahal bodinya dari sini ini plastik juga, full plastik, ini plastik juga sampai depan, dan tidak ada suara getaran di motor ini. Wah, keren banget Kang Mas Bayu, pokoknya recommended banget untuk dibeli. Oke, masih ada lagi nih Kang Mas Bayu. Wah, banyak banget ini, karena tadi ngobrol-ngobrolnya sudah terlalu panjang ya, di preview banget pokoknya hari ini. Untuk masalah tangkinya memang kapasitas sekitar 12-13 liter. Nah, istimewanya di tangki CB150X ini, jadi ada saluran semacam selang seperti itu. Jadi ketika Kang Mas Bayu ngisi full tangki motor CB150X ini, jangan khawatir untuk tumpah kemana-mana. Nah, karena ada teknologi, jadi dari tangki utamanya ketika tumpah itu nanti sudah ada saluran bensin yang akan membuang bensin itu ke selang dan langsung jatuh ke tanah. Jadi tidak melebar-melebar ke tangki-tangki, keseluruhan bodi tangki. Aman Kang Mas Bayu. Wah, keren banget. Oke, terus dari warna bodi ini masih bagus, padahal untuk pemakaian jauh belum pudar, masih aman. Dan juga leher knalpot nih, leher knalpot pemakaian 3.500 km, ini pembelian sekitar bulan November 2022. Kita lihat knalpotnya, leher knalpot depan sudah mulai menguning ya. Ya memang itu wajar sekali karena panas mesin. Terus ke bagian tengah lumayan menguning. Kalau bagian tengah yang di filter ini, itu yang sebelah luar itu masih ada hitam, tapi sebelah sana sudah mulai kuning karena mungkin sering terkena cipratan air dan tanah. Kalau di silencernya belakang itu masih aman, belum ada tanda-tanda karat, pokoknya masih aman Kang Mas Bayu. Mantap sekali. Nah, untuk kopling, gas, dan rem ini tidak seperti motor-motor Honda biasanya. Ini asik banget, jadi nyaman banget. Koplingnya halus, empuk ya, dan gasnya enteng, jadi nggak bikin tangan kita itu pegel. Karena di gas motor CB150X ini ya, ini sudah terpasang 2 kabel untuk membantu atau meringankan kerja tangan kita ketika memutar gas. Enteng banget Kang Mas Bayu, jadi untuk perjalanan jauh aman. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, ban CB150X ini ban standarnya ya, memang ini hanya untuk di aspal, jadi jangan coba-coba dibawa ke tempat yang lebih off-road daripada aspal. Ini peruntukannya memang untuk di aspal. Misalkan di medan yang gravel ya, banyak berbatuan atau lumpur, jangan pakai ban standarnya, langsung ganti saja ke ban yang semi adventure atau semi off-road, bukan yang off-road banget ya, semi adventure saja. Mungkin misal seperti Corsa Cross S, itu membantu pas di jalanan off-road. Kalau pakai ban ini, pengalaman di jalanan cor atau beton ketika hujan ini licin banget Kang Mas Bayu, dan sudah pernah terpeleset motor ini, nggak jatuh ya, cuma slip saja motornya, ban belakangnya terutama. Oke, terus untuk penggunaan kopling Kang Mas Bayu, jadi motor ini kalau di tanjakan yang terlalu ekstrim itu harus hati-hati banget, karena koplingnya ini kopling standar ya, terutama kopling standar ini apa bahasanya ya, terlalu cetek atau apa bahasanya, kalau kita lepas sedikit itu dia langsung narik gitu loh, nggak yang modelnya itu dilepas sedikit dia baru jalan sedikit pelan-pelan, nggak. Mungkin nanti Kang Mas Bayu bisa disetting ulang untuk koplingnya, jadi ketika ditanjakan tidak terlalu kaget mesin motornya dan Kang Mas Bayu lebih nyaman untuk mengendari motor ini. Oke, setelah itu ada spion.
Ini sampai spion juga Kang Mas Bayu. Jadi di preview banget nih. Dari spion standar, ini masih standar spionnya. Bukan spion yang umumnya motor Honda pakai. Ini spion baru. Saya belum pernah lihat di motor Honda sebelumnya. Mungkin kalau Kang Mas Bayu pernah lihat spion seperti ini, ya mungkin saya saja yang belum pernah lihat. Spionnya masih aman. Sudah buat perjalanan jauh, masih kenceng. Tidak ada masalah dan lebih bisa melihat lebih lebar karena spion ini lebar banget Kang Mas Bayu. Jadi bisa lebih melihat kondisi di belakang kita ketika perjalanan jauh. Nah, tidak kelupaan Kang Mas Bayu, di sini ada yang namanya windshield. Windshield ini atau bahasanya itu penutup ya, agar kita itu badannya tidak langsung kena angin. Windshield di CB150X ini selama pemakaian berguna dengan baik ya. Tapi kalau Kang Mas Bayu pengen lebih tidak kena angin badannya, beli windshield yang lebih lebar lagi ya. Banyak itu di toko online, di online shop ya. Itu bisa diganti yang lebih lebar lagi. Kalau Kang Mas Bayu masih kurang dengan windshield yang bawaan ini. Dan tidak getar juga Kang Mas Bayu. Tadi sudah dicoba ya, dinyalakan mesinnya dan tidak getar di baut-bautnya, tidak berisik. Oke. Seperti itu Kang Mas Bayu, sudah banyak sekali ya ini. Nanti kalau ada yang kurang atau mau Wireless Rider tambahkan, jangan lupa lihat di kolom komentar ya, oke? Nah, sekian Kang Mas Bayu dari review CB150X Adventure Touring. Wah, Adventure Touring. Ya begitulah. Matur nuwun sangat Kang Mas Bayu, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan salam Wireless Rider.